I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafian Saputra dengan nomor NIM J1B021047 akan mempresentasikan tentang pengaruh unsur-unsur iklim dalam bidang pertanian. Baiklah, untuk yang pertama, yakni untuk pengertian cuaca dan iklim. Cuaca adalah suatu keadaan udara pada saat tertentu di wilayah tertentu yang relatif sempit dan jangka waktu yang singkat. Cuaca itu terbentuk dari gabungan unsur cuaca dan jangka waktu cuaca bisa hanya beberapa jam. Misalnya itu di pagi hari, siang hari, atau sore hari. Nah, untuk iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun yang penyelidikannya dilakukan dalam waktu yang lama, minimal 30 tahun, dan meliputi wilayah yang sangat luas. Selanjutnya, unsur-unsur iklim itu ada 5. Yang pertama itu ada suhu dan temperatur, yang kedua tekanan udara, yang ketiga tekanan udara, yang keempat kelembaban udara, dan yang kelima curah hujan. Ya, kita bahas yang pertama, yakni tentang suhu dan temperatur udara. Suhu dan temperatur udara adalah derajat panas dari aktivitas molekul dalam atmosfer atau udara yang timbul karena adanya radiasi panas matahari yang diterima bumi. Tingkat penerimaan panas oleh bumi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sudut datang sinar matahari, lama waktu penyinaran matahari, keadaan muka bumi, dan banyak sedikitnya awan. Selanjutnya yaitu tekanan udara. Nah, tekanan udara ini selain suhu atau temperatur udara, cuaca dan iklim yang lain adalah tekanan udara. Tekanan udara adalah suatu gaya yang timbul akibat adanya berat dari lapisan udara. Besarnya tekanan udara di setiap tempat pada suatu saat akan berubah-ubah. Makin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, maka rendah tekanan udaranya. Hal ini disebabkan karena adanya berkurangnya udara yang menekan. Besarnya tekanan udara diukur dengan barometer dan dinyatakan dengan millbar atau MB disingkatnya. Selanjutnya itu ada angin. Pada angin ini pengertiannya yaitu udara yang bergerak dari daerah bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara yang rendah. Angin ini ada 2, yaitu kekuatan angin dan arah angin. Nah, di sini kita akan jelaskan tentang kekuatan angin dulu. Kekuatan angin ditentukan oleh kecepatan. Makin cepat angin bertiup, maka makin tinggi atau besar kekuatannya. Pada tahun 1804, Beaufort, seorang laksamana Inggris, telah membuat daftar kekuatan dan kecepatan angin yang digunakannya untuk pelayaran. Yang kedua itu arah angin. Arah angin menurut ahli meteorologi bangsa Belanda yang bernama Buijsbaloot mengemukakan hukumnya yang berbunyi udara mengalir dari daerah maksimum ke daerah minimum. Pada belahan utara bumi, daerah ke kanan dan belahan selatan berkelok ke kiri. Pembelokan arah angin terjadi karena adanya rotasi bumi dari barat ke timur dan karena bumi bulat. Dalam mempelajari cuaca, diantaranya perlu mengetahui arah angin. Arah angin dapat diketahui melalui arah baling-baling angin. Nah, yang keempat yaitu tentang kelembaban udara. Pada bagian ini yaitu unsur keempat adalah dalam proses cuaca dan iklim. Di suatu tempat adalah kelembapan udara. Kelembapan udara adalah banyaknya uap air yang terkandung dalam massa udara pada saat dan tempat tertentu. Alat untuk mengukur kelembapan udara disebut psikometer atau hygrometer. Kelembaban udara dapat dibedakan menjadi 2, yakni kelembaban mutlak dan kelembaban nisbah atau kelembaban relatif. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu kelembaban mutlak atau kelembaban absolut, yakni kelembaban yang menunjukkan beberapa gram berat uap air yang terkandung dalam 1 meter kubik udara. Sementara untuk kelembaban relatif, yakni bilangan yang menunjukkan beberapa persen perbandingan antara jumlah uap air yang terkandung dalam udara dan jumlah uap air
maksimum yang dapat ditampung oleh udara tersebut. Nah, yang terakhir yakni tentang curah hujan. Nah, curah hujan ini pengertiannya yakni curah hujan adalah jumlah air hujan yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Alat ukur untuk mengukur banyak curah hujan disebut rain-gauge. Hujan diukur dalam harian, bulanan, dan tahunan. Curah hujan yang jatuh ke wilayah Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu bentuk medan atau topografi, arah lereng medan, arah angin sejajar dengan garis pantai, dan yang terakhir yakni jarak perjalanan angin di atas medan datar. Untuk jurnal penelitian yang saya gunakan, ini bisa dilihat yaitu dalam produksi ini ketahanan pangan dampak diterjemahkan iklim, lingkungan, ke bidang produktif, ke dimensi ekonomi dan sosial membawa berbagai risiko tambahan pada kerjaan pangan, pada akses pangan dan pemahaman pangan, serta stabilitas karakteristik tersebut, baik untuk rumah tangga, pertanian maupun non-pertanian. Di tingkat petani rumah tangga, ditingkatkan petani atau rumah tangga, dampak perubahan iklim dapat mengurangi tingkat pendapatan dan stabilisasi melalui efek pada produktivitas, biaya produksi, atau harga. Variasi tersebut dapat mendorong perjualan modal produktif, seperti ternak yang mempengaruhi kapasitas produksi rumah tangga dalam jangka yang panjang, serta paparan risiko menurunkan insentif untuk berinvestasi dalam sistem produksi. Dan yang terakhir yaitu untuk kesimpulannya di sini, dalam konteks ini perubahan iklim mungkin merupakan istilah yang familiar saat ini, tetapi perhatian dan tindakan lebih lanjut sangat dibutuhkan. Bahkan pemanasan iklim yang moderat dan lambat akan memiliki konsekuensi kompleks dalam hal jumlah dan distribusi spesies, sehingga berpotensi mengganggu ekosistem. Sejauh ini, sebagian besar studi hanya fokus pada tertentu, kebanyakan baik perubahan iklim atau hilangnya habitat, dan interaksi yang disebabkan sebagian besar diabaikan dalam penelitian. Oleh karena itu, perlu mempertimbangkan interaksi di antara berbagai pemicu perubahan di lingkungan masa depan. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.